Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini teman-teman, saya bukan buat video jalan-jalan karena bulan puasa ini nggak ada tempat untuk saya pergi jalan-jalan, karena tempat saya mau rekreasi itu kebanyakan tutup. Karena bulan puasa itu tempat kebanyakan karena bulan puasa jadi banyak yang cuti, banyak yang cuti 1 bulan. Jadi sekarang teman-teman, kita buat video tentang perjalanan saya dekat sini. Nah teman-teman, hari ini saya mau sedikit cerita buat teman-teman. Hari ini sudah hampir 2 minggu ya. Sudah hampir 2 minggu saya itu di rumah cuma 1 orang. Jadi rumah ini ada 3 kamar. Rumah 3 kamar, saya ini tinggal di kamar yang nomor 2. Kamar yang nomor 1 di pintu depan. Jadi saya ini pilih yang tengah-tengah, tapi dekat dengan jalan menuju rumah sebelah. Istilahnya dekat dengan teras rumah lah. Jadi depan sebelah sini itu tempat orang lalu-lalu mau pergi ke rumah sebelah atau mau berangkat ke rumah mau turun atau mereka mau keluar dari rumah, itu lalunya di depan ini. Jadi teman-teman, kemarin malam itu ada kejadian itu membuatkan saya jadi was-was. Semalam itu saya mau sahur dekat sini itu subuhnya lambat ya teman-teman. Subuh imsaknya itu agak lambat. Jadi saya ambil sahur pukul 5 subuh. Saya ambil sahur. Saya mau bangun sahur itu, saya dengar dulu. Saya bangun, tapi saya duduk dulu. Saya dengar ada bunyi bising atau apa macam itulah. Jadi saya duduk itu nggak ada dengar apa-apa. Saya nggak dengar apa-apa langsung. Jadi saya keluar dari kamar, saya mau menuju itu ke dapur. Saya buat air panas, saya buat semua, buat kopi. Saya duduk dekat ruang tamu. Tapi saya ada dengar sesuatu. Nah teman-teman, waktu saya dengar itu, saya masih berpikiran positif. Saya ingat itu rumah yang atas ini, karena saya duduk rumah apartemen. Jadi rumah yang atas ini dia agak kedengaran, macam kalau orang tumbuk cili apa semua itu kedengaran di sini. Jadi saya lepas mau lanjut untuk masuk ke kamar, kan mau menunggu waktu subuh. Jadi saya mau masuk ke kamar. Pas mau saya melangkah dari ruang tamu ke kamar, itu kedengaran suara yang agak aneh dari rumah atas ini, tingkat atas ini. Jadi saya pikir, feeling saya, mungkin itu orang yang tinggal di atas. Saya pikir masih kayak gitulah. Saya pikir mungkin orang dari atas, rumah atas ini mungkin ada sesuatu dia bikin atau apalah di ke atas kan. Jadi bunyinya tuh agak bising, macam orang buat apa ya, bertukang, orang ketuk-ketuk, bertukang kayak gitulah.
Jadi saya masuk lagi ke kamar, saya langsung masuk kamar. Jadi saya pikir rumah atas agaknya bikin apa jam segini. Yang saya tahu rumah atas ini orang Chinese yang tinggal, jadi nggak mungkin kan dia mau ikut sahur. Nah, jadi saya pikir nggak mungkin dia bangun untuk sahur, mungkin kan. Jadi saya baring, saya sepatutnya mau subuh, mau tunggu azan subuh. Jadi saya sudah takut, itu saya merinding juga, saya merinding. Betul, saya tarik saya punya selimut, saya tutup saya punya badan, sebab saya sudah takut, sudah lain rasa. Padahal itu sudah pukul 5 subuh lah. Jadi saya sudah nggak boleh bergerak karena saya terlalu takut. Jadi saya baring, saya dengar itu bunyi ketukan makin kuat. Saya ingat-ingat itu rumah sebelah saya. Kalau rumah yang sebelah saya ini rumah kosong, bukan rumah kosong, rumah ini dijadikan homestay. Jadi kalau ada penyewa macam biasa Jumat, Sabtu, Ahad itu ada orang pergi jalan-jalan dekat sini. Jadi orang duduk dekat rumah sebelah atau sewa homestay. Dekat sini kawasan saya kebanyakan homestay. Saya tahu rumah sebelah nggak mungkin ada penyewa hari ini. Jadi saya masih berpikiran rumah yang di atas ini makin lama makin kuat, dia bunyi ketuk. Saya pun akhirnya saya pergi keluar, saya buka pintu kamar lagi, saya pergi keluar ke ruang tamu. Di ruang tamu ujung keluar ruang tamu itu ada teras lagi, teras besar. Jadi saya buka itu pintu kaca, saya buka, saya lihat ke atas, lampu ada menyala, lampu itu rumah atasnya ada lampu menyala. Jadi saya masuk lagi ke dalam rumah, itu ketukan makin kuat. Saya heran. Jadi saya nggak takut apa-apa, cuma saya pikir nggak mungkin orang atas ini mungkin baiki kursi atau baiki apa, jadi dia ketuk-ketuk, nggak mungkin kan. Jadi saya pun langsung masuk kamar kembali. Jadi saya terus baring, saya mau salat subuh, saya sudah takut karena saya sembahyang subuh saya di ruang tamu. Jadi mau sembahyang saya takut, padahal saya dekat rumah ini kan sendirian, jadi nggak berani. Pas kejadian itu saya baring-baring, akhirnya saya tertidur. Saya terbangun pas pukul 6. Saya bangun pukul 6, saya dengar itu pintu dari atas itu, apa nama dia, kita di depan rumah sebelum masuk ke pintu yang kayu itu kita macam ada grill, macam pintu besi setiap rumah. Jadi saya dengar pintu besi dari rumah atas itu berbunyi, macam ada orang mau keluar rumah atau masuk rumah, kayak gitu. Jadi aku terbangun. Lepas bangun saya dengar kembali macam pintu yang besi itu dia kan tarik kiri ke kanan kayak gitu. Jadi bunyi lagi sekali lagi. Jadi saya pikir ini berarti tuan rumah yang tinggal di atas ini mungkin keluar awal. Saya ingat kayak gitu. Jadi saya pun bangun, lanjut sembahyang subuh. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada bunyi-bunyi apa, nggak ada. Lepas pukul 8 pagi saya mandi, mau berangkat kerja. Saya penasaran, saya orangnya jenis suka keingintahuan saya itu kuat. Saya mau cari ke apa yang berbunyi pukul 5 pagi.
Jadi saya sebelum pergi kerja, berangkat kerja, saya terus naik ke atas dulu. Jadi saya mau pastikan bunyi itu apa. Jadi saya naik atas, saya tengok itu nomor rumah. Tapi dekat nomor rumah itu tertulis ada tulisan itu setiap rumah kalau Chinese kan ada tulisan Chinese dekat situ. Jadi saya kira ini rumah Chinese yang duduk. Jadi ada masa yang saya lihat rumah yang itu, tahu-tahu ada tetangga sebelah dia keluar dari rumah, mungkin mereka mau berangkat kerja. Jadi saya pun hai dengan itu tetangga dia. Jadi saya tanya, Kak, selamat pagi. Kakak tuh jawab, ya, dia cakap. Dia bilang, dia senyum dengan saya. Lepas tu saya tanya sama kakak itu, tanya tetangga yang ini orang apa, Kak? Saya tanya. Jadi si kakak ini jawab, dia beritahu ini orang Chinese, dia cakap. Kenapa, dia tanya. Itu kakak tanya saya kembali kan, kenapa? Lepas itu saya cerita hal yang jadi pagi tadi, saya cerita ke kakak itu. Jadi kakak itu bagi tahu dekat saya, dia bilang rumah ini kalau nggak salah itu ada pelihara anjing, dia bilang ada jaga anjing, bawa anjing ke dalam rumah dia, kayak itu. Jadi saya berarti anjing itu yang bising di pagi hari masa waktu saya bersahur, saya bilang sama kakak sebelah itu. Jadi kakak itu bagi tahu, ya, dia punya anjing dia memang kayaknya dibagi satu kamar. Anjing dia tuh satu kamar, itu anjing saja di dalam. Jadi saya selama ini duduk dekat sini, saya nggak pernah dengar itu bunyi anjing, nggak pernah, sama sekali saya nggak pernah dengar. Jadi saya pun sudah lega, hati saya sudah lega, karena saya takut kita nggak tahu kan, kita seharusnya ambil berat juga dengan tetangga-tetangga. Takut itu dia mungkin ketuk-ketuk, mungkin ada minta tolong, atau dia jatuh dalam kamar mandi, kayak gitu kan. Jadi apabila saya sudah tahu dia pelihara anjing, jadi saya pikir mungkin itu anjing ada mainan. Kebanyakan dekat sini itu rumah-rumah itu kalau ada bela anjing, mereka itu ada buat rumah-rumah untuk anjing kan. Jadi anjingnya lompat sini lompat sana kayak gitu. Jadi saya terus turun balik kembali ke rumah saya, baru saya rasa lega. Nah teman-teman, aku itu orangnya lain. Aku itu penasarannya kuat. Jadi aku pikir takut itu orang jatuh dalam kamar mandi atau meminta pertolongan. Aku pikir gitu. Jadi bila sudah tahu ada anjing dekat atas, jadi aku pikir itu cuma anjing saja, mungkin dia lari sini lari sana jadi berbunyi. Nah teman-teman, lain kali sampai di sini dulu cerita ini. Besok saya sambung lagi di part 2, karena hari ini saya mau salat lagi. Tadi saya sudah salat, tapi saya tunggu waktu untuk subuh. Saya tunggu dalam masa 10 menit lagi. Jadi buat teman-teman, sambungan cerita ini nanti saya buat dekat part 2, InsyaAllah.
2 hari lagi saya akan sambung cerita ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video saya, dan saya harap teman-teman semua jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe saya punya channel supaya saya ini makin semangat untuk bikin videonya. Nah, sekian teman-teman, terima kasih.